Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama channel Guru Hebat, channel yang membahas tentang pendidikan dan juga pengetahuan. Di video kali ini kita akan bahas lagi tentang PPG Prajabatan. Untuk topiknya yaitu bagaimana peluang lulusan PPG Prajabatan pada tes P3K Guru 2024. Sebelum kita bahas ke sana, teman-teman yang belum subscribe channel ini segera di-subscribe, di-like, dan di-komen agar semakin berkembang lagi channel ini. Dan ada 3 pertanyaan sebelum kita bahas peluang lulusan PPG Praja pada tes P3K Guru di tahun 2024. Nah, 3 pertanyaan itu adalah ini ya teman-teman. Nah, di bawah. Jadi pertanyaan yang pertama, ini sering ditanyakan juga bagi status P4 atau juga lulusan PPG. Apakah lulusan PPG itu bisa ikut tes P3K Guru di tahun ini? Sebetulnya informasi yang saya dapat terkait tes P3K itu untuk lulusan PPG itu bisa ikut. Saya dapat info dari Asosiasi PPG Prajabatan di mana Asosiasi PPG telah melakukan koordinasi dengan GTK dan hasilnya untuk lulusan PPG terutama yang lulusan atau angkatan 2022 dan angkatan 2023 ya, itu bisa mengikuti P3K Guru di tahun ini. Nah, berarti intinya kalau misalkan kita dapat info dari Asosiasi PPG Prajabatan, insya Allah infonya itu valid ya teman-teman, dan bisa dipertanggungjawabkan. Terus yang kedua, kapan jadwal tes P3K untuk formasi guru ya? Nanti kita lihat berdasarkan jadwal yang telah ditentukan oleh BKN ya. Baik teman-teman, ini adalah jadwal yang dibuat oleh BKN. Ini adalah rancangan di mana nanti kita tesnya itu ada 3 periode. Periode 1, periode 2, dan periode 3. Untuk periode 1 ini dikhususkan untuk sekolah kedinasan. Lalu bagaimana untuk P3K Guru? Berarti kalau skemanya seperti ini dan memang ini akan terjadi, yang kita garis bawahi ada di sini teman-teman, di periode 2. Karena nanti kemungkinan besar untuk tes P3K Guru kita itu ada di periode 2. Nah, di sini di warna yang ungu ya teman-teman bisa lihat bahwa untuk pendaftaran itu kalau berdasarkan jadwal yang dirancang oleh BKN itu ada di bulan Mei. Jadi kira-kira pertengahan Mei di minggu kedua atau ketiga sudah ada pengumuman pendaftaran dan juga seleksi administrasi gitu ya. Nah, untuk periode 2 ini kalau misalkan dilihat dari jadwal, ini memang dikhususkan untuk PPG 2022. Terus untuk PPG 2023 itu di mana? Ada di periode ketiga. Nah, di sini ya, di warna yang coklat. Jadi ada di sini. Itu akan terlaksana pada bulan Juli ya, pertengahan atau akhir bulan Juli. Nah, bila dilihat dari tanggalnya dan saya juga sempat lihat agenda kegiatan untuk PPG Prajabatan yang 2023 itu diperkirakan beres kuliahnya itu Juni akhir ya. Jadi nanti ketika Juli akhir itu bisa mengikuti pendaftaran P3K. Kesimpulannya apa teman-teman? Jadi untuk angkatan PPG 2022 dan 2023 ini kalau skemanya seperti ini tidak akan saling bentrok ya. Jadi tidak akan saling berebut formasi. Kecuali dengan seangkatan, misalkan jurusan PPG-nya itu sama, teman sekelas kita waktu 2022, bisa saja terjadi perebutan formasi lagi dengan jurusan yang sama. Nah, begitu ya. Tapi tidak bersaing dengan angkatan 2023. Intinya seperti itu. Terus bagaimana untuk PPG angkatan 2023 yang gelombang kedua? Nah, bila misalkan nanti teman-teman
Agustus akhir-akhir Agustus itu sudah selesai kuliahnya, telah juga mengikuti UKPPG, insya Allah teman-teman bisa ikut juga. Karena memang berdasarkan informasi untuk PPG gelombang 1 dan gelombang 2 memang bisa ikut. Asalkan teman-teman sudah dinyatakan lulus PPG prajabatannya. Ya, semoga saja teman-teman bisa ikutan untuk tes P3K Guru di tahun 2024. Dan selanjutnya kita ke pertanyaan yang ketiga. Untuk pertanyaan yang ketiga, ini masih berhubungan dengan jadwal seleksi yang tadi, apakah PPG 2022 dan 2023 akan saling bersaing ya. Jadi telah disampaikan bahwa memang beda periode, intinya tidak akan saling bersaing kecuali dengan angkatan PPG yang sama dengan jurusan yang sama juga gitu ya. Dan selanjutnya berdasarkan pertanyaan ini, apakah peluang kita sebagai lulusan PPG Prajabatan itu besar pada seleksi P3K Guru di tahun ini? Ada beberapa poin yang harus kita cermati, teman-teman. Sebentar. Nah, di sini kita akan bahas ya. Jadi untuk peluang lulusan PPG Prajabatan pada tes P3K Guru 2024, sebelum kita bahas itu ada 3 poin yang perlu kita ketahui. Yang mana poin pertama itu adalah jumlah formasi P3K Guru itu ada berapa. Dan yang kedua, kategori peserta tes itu seperti apa. Dan yang terakhir, data pesaingnya. Jadi kita harus tahu data pesaingnya itu sebagai saingan kita ketika tes itu berapa banyak dan siapa saja gitu ya. Sehingga nanti bisa memperbesar peluang kita untuk lulus P3K di tahun 2024. Nah, kita ke poin yang pertama dulu, yaitu tentang jumlah formasi. Baik teman-teman, kita bahas untuk poin yang pertama, berapa sih jumlah formasi P3K Guru di tahun ini. Jadi banyak sekali formasi, ternyata pemerintah itu menyediakan formasi untuk guru sebesar 419 ribuan lebih formasi untuk guru. Dan itu nanti dibagi ke dalam beberapa kategori prioritas dalam tesnya gitu ya. Jadi ada prioritas 1, prioritas 2, atau P2, P3, dan juga P4. Nah, untuk lulusan PPG nanti ada di yang ini ya, yang P4. Nah, kita bahas dulu dari P1, teman-teman. Jadi, ketika tahun 2021, sebetulnya untuk P1 ini telah memenuhi passing grade dan tinggal menunggu penempatan formasi gitu ya. Jadi mereka tinggal menunggu penempatan saja di tahun ini. Berapa sisa orang yang belum ditempatkan? Dari 14.000-an orang ini, ada 8.000 yang akan ditempatkan di tahun ini, dan sisanya itu ternyata masih ada banyak, ada 6.000-an orang lagi yang kemungkinan besar tidak akan mendapatkan penempatan di tahun ini. Jadi nanti dibagi dua rencana pemerintah kan untuk tahun ini memang dituntaskan ya untuk masalah honorer, terutama honorer guru. Jadi nanti dibagi untuk yang 8.000 ini itu P3K-nya penuh waktu, dan untuk yang 6.000 karena statusnya masih honorer nanti jadi dijadikan P3K paruh waktu yang waktunya itu fleksibel. Jadi nanti tidak akan ada lagi status honorer gitu ya. Dan untuk P2 dan P3 ini sebetulnya pemerintah telah melakukan pendataan, tapi untuk XTHK2 ini sebetulnya telah terdata di BKN ya. Ini telah terdata di BKN, tapi untuk yang P3 dari beberapa tahun kemarin sudah ada pendataan tentang pendataan pegawai non-ASN ya. Jadi dari pendataan tersebut, kemungkinan besar untuk P2 dan P3 yang sudah ada di database BKN dan datanya sudah terkunci akan mendapatkan formasi dan bisa menjadi P3K penuh waktu ya. Kalau misalkan di daerahnya ada formasi. Karena kalau misalkan data kita sudah dikunci,
ketika tes berdasarkan info dari BKN memang hanya formalitas saja. Dan nanti kalau misalkan formasinya lebih sedikit dari jumlah pelamar, ini akan dilakukan perankingan. Jadi memang perankingan akan terjadi kalau misalkan pesertanya itu lebih banyak. Tapi kalau misalkan lebih sedikit dari total formasi yang dibutuhkan, tesnya itu hanya formalitas untuk P2 dan P3. Dan untuk data yang ditampilkan pada P2 dan P3 sebanyak 1,6 juta ini termasuk nakes, teknis, dan juga guru ya, jadi tidak hanya guru saja. Untuk data guru tidak dijelaskan secara detail oleh BKN. Nah, bagaimana terkait P4 atau formasi umum? Jadi untuk lulusan PPG atau guru honor yang terdaftar di Dapodik tapi kurang dari 3 tahun, ini bisa ikutan, tapi menunggu sisa formasi dari P1, P2, dan juga P3. Jadi nanti kita pendaftarannya itu ada di akhir-akhir teman-teman biasanya ya untuk P4. Untuk data pesaing sebetulnya ada 3 ya untuk P4. Jadi yang pertama nanti untuk P4 itu dari lulusan PPG ya. Yang kedua ada guru honorer negeri dan yang ketiga ada guru swasta. Ketiga ini nanti akan bersaing untuk memperebutkan formasi umum atau P4. Jadi kita sebetulnya sebagai lulusan PPG lebih diuntungkan karena nanti ada afirmasi yang menaikkan nilai kita ketika kita tes, gitu ya. Tapi dengan kita tahu data pesaing ini, kita jangan sampai lengah teman-teman karena bisa saja untuk guru swasta terutama ada beberapa guru swasta yang memang sudah memiliki serdik ya. Jadi itu bisa menjadi saingan kita ketika tes. Kita simpulkan ya berdasarkan tadi jumlah formasi dan juga kategori prioritas dan yang terakhir siapa saingan kita dalam tes P3K Guru, kita dapat menentukan peluang lulusan PPG Prajabatan itu seperti apa pada tes P3K Guru di tahun 2024. Jadi kalau misalkan peluang, ya kita berbicara peluang, kita lihat dulu yang pertama formasi. Ya. Formasi dari 400-an ribu formasi tadi untuk guru akan dikurangi oleh P1, P2, dan P3. Otomatis peluang lulus semakin rendah. Karena mungkin saja ketika kita ada di suatu daerah tertentu dan memang ada formasi untuk jurusan kita, tapi bisa terambil oleh P1, P2, dan P3. Gitu ya. Sehingga peluang lulusnya bisa semakin rendah. Kalau misalkan kita ingin formasinya itu di sekitar domisili ya. Tapi peluangnya akan semakin besar kalau misalkan teman-teman memilih formasi di luar domisili atau di luar provinsi. Itu akan semakin besar. Terutama kalau misalkan teman-teman berani mengambil formasi yang ada di luar pulau. Tapi itu tergantung teman-teman ya. Karena jarak mungkin menjadi hambatan. Dan yang selanjutnya, peluang bisa dilihat dari linearitas serdik, teman-teman. Nah, dari peluang linearitas ini, kenapa saya bilang ini adalah peluang? Karena kalau misalkan kita berani untuk mengambil jenjang di luar jurusan kuliah kita, contohnya saya jurusannya biologi, itu linear dengan PGSD, linear dengan prakarya, linear dengan TIK, dan juga IPA. Jadi kalau misalkan kita berani untuk ambil misalkan prakarya ataupun TIK, itu peluangnya akan semakin tinggi. Ya. Tapi ada beberapa yang mungkin tetap ingin sesuai dengan jurusannya, itu akan menjadi hambatan bagi teman-teman. Tapi kalau misalkan teman-teman berani mengambil peluang tersebut untuk lulus lebih tinggi, nah berarti teman-teman harus mengambil resiko itu dengan mengambil jurusan yang tidak sesuai dengan jurusan kuliah kita, tapi masih linear untuk serdiknya ya, gitu. Lalu yang terakhir teman-teman terkait afirmasi serdik. Nah, ini menjadi peluang yang tinggi untuk kita lulus di tahun ini
Karena ketika kita memiliki cerdik, ini akan mendapatkan afirmasi 100%, tapi hanya untuk nilai teknisnya saja. Nah, ada yang perlu teman-teman tahu ketika nanti tes itu. Jadi, ada beberapa subtes ya teman-teman. Yang pertama, ini ada teknis, bentar. Ada teknis, ada manajerial, ada sosiokultural, dan terakhir ada wawancara. Nah, sebetulnya untuk semua tes ini dilaksanakan 1 hari ya. Dan untuk wawancara bukan wawancara secara langsung, ini berupa soal. Jadi teman-teman kalau misalkan teman-teman memiliki sertifikat pendidik, ini akan otomatis nilai teknisnya itu ini akan 100. Ya, akan 100. Berapa soal untuk soal teknis? Kalau misalkan dilihat dari pengalaman tahun kemarin ada 90 soal. Jadi 90 soalnya akan nilainya 100 atau betul semua. Terus untuk mahasiswanya kita harus berusaha sendiri. Jadi nanti kalau misalkan ada dalam formasi kita itu pesaingnya sama-sama cerdik, jadi kita bersaing di nilai manajerial, sosiokultural, sama wawancara. Jadi ketiga nilai ini menjadi penentu ya. Semakin besar semakin peluang kita untuk lulusnya tinggi ya. Walaupun mungkin nanti bisa saja terjadi persaingan juga ya antar satu angkatan PPG Prajabatan. Dan video ini menjadi revisi terkait video saya yang sebelumnya untuk afirmasi cerdik ya. Jadi untuk teknisnya berdasarkan pengalaman kemarin, ini memang langsung 100 tanpa adanya passing grade. Kecuali untuk manajerial, sosiokultural, sama wawancara ini ada passing grade-nya. Dan intinya ada kemarin yang teman saya itu untuk nilai teknisnya itu di bawah passing grade sebetulnya, tapi karena memiliki cerdik ini langsung 100 dan dia itu langsung mengisi formasi di daerah ya. Jadi lulus P3K di tahun 2023 kemarin. Nah, dari ketiga hal ini kita bisa menyimpulkan bahwa sebetulnya untuk lulusan PPG masih berpeluang cukup tinggi untuk lulus di tahun ini. Tinggal kita memanfaatkan peluang yang ada. Jadi kita lihat formasinya seperti apa, berani nggak kita untuk mengambil formasi di luar daerah sesuai dengan cerdik kita, linearitas kita, dan ketika nanti kita tes, itu kita dapat tuh afirmasi 100%. Tinggal kita optimalkan di mansoswannya saja, gitu ya. Bagi teman-teman yang ingin bertanya, boleh nanti di kolom komentar. Mungkin untuk video kali ini saya cukupkan sekian. Terima kasih bagi teman-teman yang menyaksikan video ini dari awal hingga akhir. Jangan lupa di subscribe, di like, dan di komen agar membantu channel ini semakin berkembang. Terima kasih. Saksikan terus video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.